Iya Teteh. Kajian hati Nangka. hatimu. Nah sekarang siapa nih Bunda yang mau bertanya lagi sama Ustadz? Siapa? Boleh silahkan langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Cintami. Saya seorang istri yang diselingkuhi sama suami saya. Pada tahun 2020 saya menikah, Pak Ustadz. Saat itu kami belum memiliki apa-apa. Kita bareng-bareng dari nol. Nah di 2021 suami saya alhamdulillah diangkat gitu ya Pak Ustadz. Rezekinya kita alhamdulillah berdatangan. Setelah itu kami memiliki kendaraan, terus hidup enak gitu ya Pak Ustadz. Di 2025 bapak saya jatuh sakit stroke. Di situ posisi saya bingung ya Pak Ustadz. Ada suami, ada anak, dan seorang bapak saya sakit. Nah, di setiap tahunnya memang suami saya ada mulai muncul pengkhianatan gitu ya. Dari notifikasi teleponnya dia gitu, saya sering nemuin setiap tahunnya tuh ada gitu. Cuman ketika saya menegur suami saya, beliau meminta maaf pada saya, membujuk saya, dan akhirnya saya memaafkan dia gitu ya Pak Ustadz. Nah, pas di tahun 2025 itu keulang lagi Pak Ustadz, di mana saya lagi mengurus bapak saya sakit stroke, suami saya selingkuh lagi gitu Pak Ustadz. Saya anggap ini ujian bagi saya gitu ya Pak Ustadz. Awalnya saya mencoba untuk sabar melewati ujian ini gitu Pak Ustadz. Qadarullah di saat suami saya selingkuh, bapak saya juga meninggal Pak Ustadz pada November 2025. Bapak saya meninggal, saya di situ benar-benar hancur Pak Ustadz. Posisi saya bingung ya. Saya tempat pulang satu-satunya suami gitu Pak Ustadz. Tapi di situ suami saya lebih mementingkan untuk pergi kerja Pak Ustadz. Di situ di saat para pelayat ke rumah, keluarga banyak datang ke rumah, tapi suami saya nggak ada gitu ya. Nah, saya juga mendapatkan lagi notifikasi Pak Ustadz di situ. Malamnya ketika anak saya udah tidur, selesai pengajian, saya tegur lagi suami saya Pak Ustadz. Tapi malah suami saya memarahi saya Pak Ustadz, tidak terima akan saya mengungkapkan rasa tidak terima saya gitu. Pak Ustadz, saya juga menganggap ini ujian bagi saya, tapi di sisi lain saya hancur Pak Ustadz. Saya bingung, orang tua udah nggak ada gitu ya Pak Ustadz. Suami malah mengkhianati saya gitu Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kalau saya itu sudah ketemu sama wanita yang menghancurkan rumah tangga saya, dan beberapa kali juga kami sudah berkekeluargaan gitu Pak Ustadz, tapi malah masih berlanjut. Apakah saya memaafkan perempuan itu salah? Apakah saya memaafkan perempuan itu lemah bagi saya gitu Pak Ustadz? Yang kedua Pak Ustadz, saya itu di 2025 menahan semuanya, memendam semuanya gitu Pak Ustadz. Dan saya di titik kemarin habis kesabaran Pak Ustadz, karena suami saya memposting selingkuhannya di sosial media. Dan saya melihat postingan itu, kondisinya kami masih suami istri ya Pak Ustadz. Saya memviralkan suami saya dengan selingkuhannya di sosial media Pak Ustadz. Apakah tindakan viral ini di dalam Islam itu sudut pandangnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah yang saya lakukan itu salah? Dan yang ketiganya, untuk hak anak dan istri pasca cerai itu nafkahnya gimana pembayarannya Pak Ustadz? Dan kalau misalkan tidak ditunaikan itu konsekuensinya gimana? Mohon maaf,
Sekarang posisinya secara status seperti apa? Suami saya waktu itu menjatuhkan talak kepada saya Pak Ustadz di WA. Jadi sekarang sudah pisah rumah, untuk proses perceraian kita lagi diurus Pak Sedang Ustadz. berlangsung. Iya. Terakhir, Mbak, kalau ada kesempatan, apakah masih bisa dipertahankan atau memang sudah mau diselesaikan? Sudah enggak Pak Ustadz. Bunda, pertama, setiap pasangan rumah tangga itu pasti punya kekurangan, punya kehilafan, punya kesalahan. Saya selalu menyampaikan tidak akan pernah ada pasangan yang sempurna. Sampai kapanpun engkau mencarinya, engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Jika pasangan kita pernah berbuat salah, pernah berbuat hilaf, kemudian dia mau berubah, mau bertobat, mau memperbaiki diri, maka pesan dari hati, belajar menyiapkan ruang untuk memaafkannya sampai kita menjaga kembali keutuhan rumah tangga. Karena menjaga keutuhan rumah tangga itu kemuliaan daripada kita menyelesaikannya. Mbak ketika tahu, mohon maaf, selingkuhannya, apakah Mbak ketika memaafkan berarti Mbak lemah? Bukan. Memaafkan itu bukan karena kita lemah, tapi memaafkan itu karena kita tahu ini perintah Allah, tapi dengan catatan suami Mbak tidak bermain lagi sama dia. Aku maafkan kesalahan kemarin, kamu lupakan dia, pergi tinggalkan dia, dan kamu jangan dekati lagi suami aku, sudah aku maafkan. Itu bukan lemah, tapi untuk menjaga mental Mbak. Karena ingat ya, memaafkan itu bukan untuk orang yang bikin salah sama kita, tapi memaafkan itu untuk kita, agar kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan, memaafkan bukan berarti melupakan, dan memaafkan bukan berarti menghalalkan perbuatan salah yang dia lakukan. Memaafkan untuk bisa menjaga diri Mbak agar tidak ada hati yang kotor di hati Mbak. Yang kedua, bicara tentang memviralkan kesalahan pasangan, memang pada dasarnya setiap rumah tangga itu harus saling menjaga satu sama lain. Pasangan kita adalah baju kita. Kita adalah baju pakaian untuk pasangan kita. Mohon maaf, jangankan ke orang lain, ke orang tua kita sendiri saja, sebaiknya kita jaga aib kekurangan pasangan kita. Maka kalau sedang ada sesuatu, selesaikan di kamar, jangan sampai keluar. Maka dalam Islam menjaga aib itu sesuatu yang sangat penting. Siapa yang pandai menjaga aib saudaranya, maka nanti Allah akan jaga aibnya. Tapi jika sudah nista maja utama, sudah keterlaluan, dan saat Mbak menyampaikan itu ada tujuan. Apa tujuannya? 1, menemukan keadilan. 2, mendapatkan jawaban. 3, menunjukkan kebenaran. Lihat, 3 ya. Menemukan keadilan, menemukan jawaban, dan menentukan kebenaran. Maka diperbolehkan Mbak bertanya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menemukan keadilan, mendapatkan jawaban, dan menemukan kebenaran. Maka Mbak, jika sudah terjadi kemarin dan sudah cukup untuk memviralkan, cukup. Tak usah ditambah lagi, tak usah dibikin-bikin lagi sesuatu yang lain, karena barangkali yang niat awalnya untuk mendapatkan esensi malah kemudian hanya untuk mendapatkan sensasi, dan itu yang salah. Dan yang terakhir, jika nanti sudah berpisah, tetap yang namanya ayah masih punya kewajiban kepada anaknya, dan jika tidak ditunaikan maka dia mendapatkan dosa. Tapi juga harus dimengerti, seorang istri setelah nanti kita berpisah, kita harus berdikari juga. Jangan mengemis dan meminta-minta kepada mantan kita,
biarkan kemudian Allah memperjalankan kita dengan penuh kebaikan. Sabar, ikhlas. Dan bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anakmu. Sebesar apapun kesalahannya, maafkan. Dan kalaupun dia mau pergi ya silahkan. Tapi Mbak harus tetap berdiri dan berjalan menjaga anak-anak Mbak dalam kebaikan. Maafkan saya kalau apa yang disampaikan tidak berkenan. Tapi kadang kita butuh jawaban yang cukup tegas untuk bisa melewati ini semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal makanya aku sering maafin suami aku mikir rumah tangga aku harus baik nih gitu, anak-anak gak usah tahu gitu. Tapi batas kesabaran aku udah habis kemarin. Anak aku pun kemarin semenjak kita pisah rumah gitu ya, anak aku yang kecil itu masih sangat kecil banget kan, 1 tahun lebih, belum 2 tahun. Dia ini sering manggil ayah ke setiap laki-laki yang ada dimanapun itu, dia sering say hi-nya ayah gitu, karena dia yang deket banget sama ayahnya gitu. Kalau yang gede itu udah lumayan ngerti juga. Itu sih yang buat aku berat sampai sekarang gitu ya. Untuk ya suami yang sekarang bisa saya sebut mantan suami juga ya aku maafin kesalahan kamu, tapi untuk barang-barang lagi kita udah nggak bisa tunaikan kewajiban kamu sebagai layaknya seorang ayah gitu. Meskipun kita udah nggak sama-sama lagi, tapi anak-anak tetap bakal menganggap kamu sebagai ayahnya.